Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, NPM 068 dari kelas 5A1 Pemasaran. Di sini saya mendapatkan tugas dari pemasaran strategi. Berikut saya akan menjelaskan materinya. Pertama, di sini ada peran penting pemasaran. Pemasaran mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi dan sosial. Pemasaran berarti mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Maka pemasaran akan menciptakan lapangan kerja yang penting bagi masyarakat. Nah, berikut ada 3 komponen orientasi pasar yang terdapat nilai perusahaan untuk memberikan hasil dan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada orientasi pelanggan. Diartikan mengenai pemahaman perusahaan pada target konsumen sebelum menciptakan nilai yang berharga untuk pelanggan. Yang kedua ada orientasi pesaing, yaitu pemahaman perusahaan pada kekuatan dan kelemahan jangka pendek. Yang ketiga ada orientasi antar fungsi, artinya refleksi dari koordinasi sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses di mana para pemimpin organisasi menentukan visi mereka untuk masa depan dan mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi mereka. Prosesnya mencakup penetapan urutan penyelesaian tujuan tersebut sehingga organisasi dapat mencapai visi yang telah ditetapkan. Suatu penetapan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah kegiatan manajemen organisasi. Selanjutnya ada analisa lingkungan pemasaran, di mana proses pemasaran melibatkan beberapa langkah, dimulai dari riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan, juga pengembangan produk atau layanan yang sesuai. Juga penetapan harga, promosi melalui berbagai saluran, juga distribusi produk dan evaluasi kerja untuk terus meningkatkan strategi pemasaran. Hakikat dan isi rencana pemasaran yaitu dokumen atau strategis yang menguraikan tujuan, strategi, serta langkah-langkah untuk memasarkan produk atau layanan. Isinya menyangkut pasar, segmentasi pasar, target audiens, penentuan posisi produk, strategi pemasaran, atau bisa juga termasuk promosi, distribusi, atau harga dan produk, serta anggaran yang metrik untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran. Selanjutnya ada pasar dan perilaku konsumen. Model perilaku konsumen sendiri adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Juga beberapa model utama meliputi model keputusan pembelian dan juga model jerami. Ada juga model hierarchy effect. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada faktor psikologi, sosial, budaya, pribadi, dan juga faktor lingkungan. Selanjutnya ada pasar bisnis dan pesaing. Menentukan sasaran pesaing bisa melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, analisis pemasaran, yaitu identifikasi segmen pasar yang menjadi target utama pesaing. Yang kedua ada penelitian pelanggan, yaitu mempelajari profil pelanggan pesaing dan memahami preferensi pesaing. Yang ketiga ada tinjau penawaran produk dan layanan, yaitu amati produk atau layanan apa yang menjadi fokus utama pesaing. Yang keempat ada pantau kegiatan pemasaran. Ini memperhatikan kampanye pemasaran dan strategi iklan pesaing. Yang kelima ada analisis online. Diartikan kehadiran online pesaing termasuk situs web juga, media sosial, dan platform lainnya. Yang keenam ada pelajari harga dan penawaran khusus, yaitu dengan analisis harga dan penawaran khusus pesaing dapat memberikan wawasan tentang segmen pasar yang mana menjadi fokus mereka. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi adalah proses memecahkan kelompok pembeli heterogen menjadi kelompok pembeli homogen yang kecil, yaitu dengan karakteristik atau kebutuhan pembeli yang kreatif. Serupa dengan adanya segmentasi ini, maka akan ditentukan variabel-variabel untuk membentuk kelompok pasar. Segmentasi sendiri diartikan menganalisis bagaimana menjadi pasar
yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis, geografis, perilaku, dan juga psikografis. Selanjutnya ada daur hidup produk. Di sini dijelaskan siklus hidup produk merupakan tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkan kepada pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Siklus hidup produk menjadi konsep yang penting dalam kegiatan pemasaran karena dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Tak hanya itu, perusahaan bisa mengambil langkah perpanjangan umur produk dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas. Selanjutnya ada produk, kemasan, dan merek. Klasifikasi produk adalah istilah pemasaran dan bisnis yang mengkategorikan produk berdasarkan bagaimana dan mengapa konsumen membelinya produk tersebut. Juga perbedaan ini dapat mengubah cara perusahaan memasarkan produk mereka dan mempengaruhi aspek penjualan lainnya seperti penetapan harga dan distribusi perusahaan mereka. Penetapan harga, jika dulu es krim diposisikan oleh produsen sebagai barang yang cukup mewah dan hanya dekat dengan momen khusus konsumen, maka ini PT Ais membongkar kemapanan itu dengan strategi volume dan harga jual yang terjangkau. Tidak hanya berhenti sampai sini, inovasi Ais juga dengan menghasilkan produk pelopor di mana Ais telah meluncurkan berbagai varian es krim pertama kalinya di pasar Indonesia seperti Ais Mochi, Sweet Corn, dan Double Chocolate Crispy. Lalu bagaimana Ais bisa mempertahankan karakter produk dan brandnya dalam jangka panjang? Tentunya menjadi absurd jika semua pelaku pasar akhirnya hanya menjadi follower dalam strategi pemasaran jangka pendek. Tentunya ini bisa menjadi disinsentif bagi pelaku pasar yang memulai gelombang kesuksesan produksi varian baru es krim. Strategi pemasaran untuk pasar global. Ini melakukan penetrasi ke pasar Indonesia. Selain itu memperluas distribusi, juga perusahaan juga menambah dan mengenalkan produk mereka dengan berbagai cita rasa lokal seperti rasa semangka, jagung manis, atau sweet corn, melon, mangga, nanas, durian, kopi, dan lain-lain. Selain itu di Indonesia, Ais juga melakukan ekspansi ke Malaysia. Selain itu, Ais juga akan melebarkan sayap penjualan hingga ke pasar Asia Tenggara. Nah, studi kasus yang saya ambil adalah PT Alpen Food Industry atau biasa dengan sebutan PT Ais. PT Alpen Food Industry ini dikenal dengan merek es krim Ais, adalah perusahaan yang dapat memanfaatkan segmentasi strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan kehadiran mereknya di pasar. Segmentasi memungkinkan Ais untuk menargetkan kelompok konsumen yang berbeda dengan cara paling efektif. Berikut adalah kerangka untuk studi kasus tentang segmentasi pasar pemasaran Ais. Selanjutnya, identifikasi segmen pasar. Ada 3 segmen pasar. Yang pertama, berdasarkan usia dan gaya hidup. Yang kedua, ada segmen geografis. Yang ketiga, ada berdasarkan tingkat pendapatan. Selanjutnya, ada pemecahan teori. Yang pertama, ada teori segmentasi, targeting, dan juga positioning atau STP. Segmentasi sendiri menganalisis bagaimana Ais membagi pasar menjadi segmen-segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis, geografis, perilaku, dan juga psikografis. Yang kedua, ada targeting, memilih segmen pasar di mana yang akan menjadi fokus utama perusahaan. Selanjutnya ada positioning, bagaimana Ais memposisikan produknya agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan segmen pasar yang ditargetkan. Juga ini ada daya tarik segmen, menilai daya tarik dan potensi keuntungan dari masing-masing segmen pasar yang dipilih oleh Aice. Yang ketiga, ada diferensiasi, bagaimana Aice membedakan produknya dari pesaing di dalam segmen pasar yang dipilih. Dan juga ada teori psikografis, dalamnya ada gaya hidup dan nilai,
menganalisis bagaimana AIS memahami dan merespon nilai-nilai serta gaya hidup diri konsumen dalam berbagai segmen. Yang terakhir ada segmentasi berbasis perilaku, yaitu penggunaan produk, memahami pola perilaku konsumen dan frekuensi penggunaan es krim untuk menyesuaikan strategi pemasaran tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.